Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Hairus Channel. Semoga kita semua selalu dalam keadaan sehat, keadaan berbahagia, dan selalu mampu untuk hadir di saat ini, sehingga keberkahan, keheningan, dan ketenangan hidup selalu kita bisa raih dan kita gapai dalam kehidupan sehari-hari. Amin, amin ya Allah. Teman-teman semuanya, hari ini saya ingin berbagi tentang pemicu mode fight or flight atau mode hadapi atau lari dalam otak ataupun dalam pikiran kita. Mode ini biasanya muncul dalam upaya tubuh untuk membuat pertahanan ya. Jadi kalau kita dalam keadaan merasa tertekan, merasa tidak nyaman, merasa stres dan merasa terancam dengan keadaan di luar kita, baik itu karena kita mendapatkan atau mendengarkan kata-kata yang tidak selaras dengan belief dan standar hidup kita, atau mungkin kita lagi banyak pekerjaan dan menuntut kita untuk menyelesaikan dengan cepat sehingga kita merasa tidak nyaman dengan keadaan itu. Maka situasi tubuh kita itu akan membuat mode yang disebut dengan mode hadapi atau lari, fight or flight. Mode ini sebenarnya terjadi karena otak reptil kita yang di belakang kepala di bagian bawah itu lagi aktif ya. Otak reptil atau reptilian brain atau yang disebut dengan otak terendah dari manusia itu kemudian dipakai atau aktif untuk mengatakan pada tubuh kita agar waspada, agar siap untuk bertarung atau siap untuk melawan atau kita lari dari keadaan yang kita hadapi. Nah, sahabat semuanya, apa yang menjadi pemicu keadaan ini? Karena keadaan ini membuat sebenarnya tubuh dalam keadaan stressing ya, tertekan, dan membuat tubuh akan lebih masuk pada low energy ataupun kesadaran rendah. Jadi kalau kita amati pikiran kita sendiri, yang memicu munculnya mode fight or flight ini yang pertama adalah kecenderungan kita untuk membandingkan. Jadi ada sesuatu di luar kita, entah itu perkataan teman, status teman, tulisan teman, ataupun sikap orang lain yang kemudian kita bandingkan dengan standar hidup kita sendiri. Kemudian kita memberikan penghakiman atau penilaian, oh itu nggak benar loh, oh itu nggak seperti itu, mestinya begini. Itu tidak sesuai dengan kenyataan yang sebenarnya. Lah, perbandingan itu kemudian menjadikan sesuatu yang terjadi di luar itu seolah-olah tidak benar ataupun tidak selaras dengan apa yang menjadi belief ataupun kesadaran kita sendiri. Nah, sebenarnya pembandingan itu yang buat ya kita sendiri. Kemudian kita bandingkan sendiri dan kemudian kita tidak nyaman dengan hasilnya. Bahwa perkataan orang begini kenyataannya begitu. Itu yang kemudian menjadikan situasi internal kita itu terjadi peperangan ya. Terjadi kontradiksi, terjadi mode untuk melawan. Sebenarnya peperangan itu, kondisi fight itu adalah kondisi yang kemudian terjadi di dalam dan kita sendiri sebenarnya yang berperang di dalam. Kemudian dari proses pembandingan itu, yang kedua itu akan muncul sikap tidak terima, not accepting, tidak terima. Jadi kita menolak sesuatu yang kita lihat di luar diri kita itu, kita tolak. Oh enggak ngono, enggak seperti itu. Kenyataannya tidak seperti itu, tidak sama dengan apa yang saya yakini. Itu tidak benar sesuai standar saya. Sehingga kemudian kondisi itu membuat situasi di dalam itu semakin tidak nyaman, ya, tidak legowo. Nah, ini akan memberitahu pada memori alam bawah sadar bahwa topik ini penting untuk dibahas. Topik ini penting untuk diperhatikan. Maka kemudian kita akan terus mencari ya. Kita akan terus mencari pendapat, pembenaran, argumen
yang menguatkan pendapat kita sendiri, yang mendukung pendapat saya sendiri, bahwa saya benar, bahwa posisi saya benar, orang lain salah. Nah, terus menerusnya kita membuat argumen itu kemudian menjadikan otak kita tidak seimbang. Artinya, ketika mode fight or flight itu, otak kiri kita akan lebih dominan. Kenapa? Karena kita siaga terus, kita berpikir terus, mencari pembenaran, mencari argumen, mencari alasan untuk membenarkan belief atau standar kita sendiri. Dan standar orang lain itu salah, pendapat orang lain salah. Nah, karena otak kiri kita lebih dominan, maka dibutuhkan asupan darah yang lebih banyak ke sana, lebih besar ke hemisfer kiri atau otak bagian kiri. Nah, itu yang kemudian terjadi ketidakseimbangan tekanan darah di otak kita, di kepala kita. Nah, dari sini ini kemudian akan muncul istilahnya kondisi yang pusing, minimal pusing ya. Kalau itu terus-menerus maka kita akan migrain. Kalau itu terus kemudian kita lakukan, artinya kita terus mencari pembenaran karena kita mengirimkan sinyal bahwa topik ini penting untuk kita bahas di alam bawah sadar, maka itu akan jadi fokus perhatian kita, fokus pikiran kita, dan lama-lama kita akan menjadi vertigo. Nah, ini yang kemudian akan memicu bagaimana sebenarnya sakit itu kita buat sendiri dari kondisi mode fight or flight yang kita buat sendiri karena kita merasa sesuatu yang kita dapat dari luar diri kita itu tidak selaras dengan keyakinan kita, dan kemudian kita bahas terus ya. Nah, kondisi ini, situasi seperti ini banyak kita hadapi dalam situasi seperti ini karena kita sering nganggur, sering rebahan, sehingga apapun yang muncul dalam status orang, baik di WA, di Facebook dan lain-lain, kemudian kita komentari sendiri. Kita cari alasan untuk menyalahkannya. Kita cari perbandingan bahwa itu sebenarnya tidak seperti itu. Kemudian kita mencari alasan yang menguatkan sikap kita atau pendapat kita sendiri. Dan itu kemudian menjadi fokus dari pikiran kita. Maka kemudian muncul masalah-masalah yang tidak nyaman di kepala kita, itu migrain, vertigo dan lain yang sebenarnya itu kita buat sendiri. Terus apa yang harus kita lakukan? Maka tidak ada lain ya, sahabat-sahabat semuanya. Kita kembali melihat atau melatih diri kita, kesadaran kita bahwa sebenarnya belief kita atau kesadaran konsep yang kita yakini benar itu sebenarnya adalah konsep yang kita buat sendiri. Bahwa kita bisa melihat dari sisi yang lain, dari sisi orang itu, sehingga kemudian itu tidak penting untuk kita pikirkan. Jadi kita tidak fokus ke sana. Jadi dengan melatih kesadaran kita menganggap bahwa kontra pendapat dari apa yang kita baca dari status orang, dari kenyataan yang kita lihat di luar kita, itu sebenarnya bukan sesuatu yang penting untuk kita bahas. Dan itu bisa kita lepaskan berlalu begitu saja dan tidak menjadi fokus pikiran kita. Itu yang pertama. Yang kedua, selain melatih kesadaran, kita juga bisa menggunakan intervensi pernafasan kita. Jadi dengan bernafas yang benar, dengan relaksasi yang benar, intervensi terhadap pikiran dan alam bawah sadar dari nafas kita, maka kita tidak lagi dikuasai oleh pikiran dan memori kita. Sering dikatakan dalam channel ini bahwa sebenarnya pikiranku bukan aku bukan pikiranku. Pikiranku atau pikiran saya itu sebenarnya alat yang diberikan oleh Tuhan, diberikan Allah untuk kehidupan saya agar saya mampu untuk menghadapi kehidupan dengan baik. Tapi dia bukan saya. Artinya ketika pikiran kemudian mampu kita manajemen dengan baik dan kita mampu berada atau memanajemen pikiran dengan baik, maka pikiran tidak menjadi raja buat kita. Sehingga kemudian kita mampu melihat dengan objektif memori kita ini benar atau tidak. Perlu kita lekati atau tidak. Perlu kita fokus pada pikiran atau memori itu atau tidak. Dan itu bisa diintervensi dengan pernafasan kita. Dengan nafas yang baik, nafas yang benar, maka kebutuhan oksigen ke seluruh tubuh dan otak itu akan jadi terpenuhi dengan baik, sehingga otak kiri dan kanan kita akan memperoleh oksigen yang cukup, yang seimbang,
sehingga tidak ada lagi dominasi otak kiri yang menjadikan atau memicu kondisi fight or flight tadi. Kemudian yang terakhir, kiat yang bisa saya share di sini agar kita tidak dalam mode fight or flight itu adalah hidup di saat ini. Hidup di saat ini, di sini. Merasakan apa yang kita lakukan di saat ini, ada di mana, lagi mengerjakan apa. Itu adalah situasi yang memaksa pikiran kita tidak kemana-mana, tidak melakukan perbandingan, tidak melakukan penghakiman atau judgment, sehingga kemudian kondisi fight or flight itu bisa kita kontrol dengan baik. Itu sahabat semuanya, sedikit tip untuk tidak menjadikan kita dalam kondisi siaga, tertekan, khawatir dan lain yang justru merugikan kesehatan dan kebahagiaan kita sendiri. Sampai jumpa di lain topik. Tetap jaga kesehatan dan sempatkan selalu untuk memutuskan berbahagia. Terima kasih, sehat selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.